nama saya Istiqomah dari kelompok 2 Nama saya Rami Satria Fairuz dengan NIM 22272001007. Nama saya Dini Nopitami dengan NIM 222720899. Kami dari kelompok 7 kelas 5C Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, tunagrahita, dan layanan pendidikan untuk ABK tunagrahita. Inklusi adalah sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama dengan anak reguler lainnya di sebuah sekolah tanpa dikhususkan kelasnya. Nah, oleh sebab itu, sekolah harus bisa menyediakan atau memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan sikap masyarakatnya, mereka menemukan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan secara efektif berdasarkan kesamaan hak. Dalam dunia ortopedagogik, untuk lebih menspesifikasikan, ada beberapa istilah yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aditif lainnya, serta anak yang memiliki kelainan lainnya. Nah, istilah tersebut diberikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tunagrahita atau disabilitas intelektual adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kondisi ini tidak lagi diartikan sebagai keterbelakangan mental. Tunagrahita bisa terjadi kepada siapapun, termasuk anak-anak. Beberapa ciri yang bisa tampak dari anak dengan kondisi tunagrahita antara lain duduk, merangkak, dan berjalan lebih lambat dari anak lainnya seusianya. Yang kedua, memahami kesulitan berbicara. Yang ketiga, memiliki kesulitan memahami aturan sosial. Yang keempat, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Yang keenam, sulit memecahkan masalah. Dan yang terakhir, sulit berpikir secara logis. Penyebab dari tunagrahita itu sendiri, yang pertama, karena cedera kepala menyebabkan otak tidak dapat berkembang secara normal. Yang kedua, kondisi genetik diturunkan dari orang tua. Yang ketiga, komplikasi pada saat kehamilan dan persalinan. Dan yang keempat, penyakit atau paparan racun. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis kondisi tunagrahita pada anak. Yang pertama, dengan tes kecerdasan intelektual atau IQ. Seorang anak dikatakan mengalami tunagrahita apabila ia memiliki IQ yang sangat rendah. Dan yang kedua ada tes adaptif. Setelah melakukan tes IQ, dokter dan evaluator juga akan melihat bagaimana perkembangan serta apa saja yang sudah bisa dilakukan anak seusai dengan usianya. Ada 3 bidang yang dinilai dalam fungsi adaptif anak ini seperti konseptual, sosial, dan praktikal. Selanjutnya, ada beberapa layanan pendidikan dan pendidikan khusus yang diberikan untuk anak tunagrahita. Di antaranya, yang pertama adalah kelas transisi. Kelas transisi adalah kelas pengenalan dan persiapan pengajaran dengan mengacu pada kurikulum sekolah dasar, namun disesuaikan atau dimodifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Yang kedua adalah sekolah khusus, sekolah luar biasa atau SLB bagian C atau C1. Nah, layanan sekolah khusus bagi anak tunagrahita itu biasanya diberikan kepada sekolah luar biasa, di mana dalam satu kelas biasanya diisi maksimal oleh 10 anak, yang dimana di dalamnya kemampuan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu dianggap sama.
Dan dalam satu kelas ini juga diberikan pembimbing dan pengajar yang khusus juga. Yang ketiga adalah program terpadu. Program terpadu ini biasanya diselenggarakan di sekolah terpadu, di mana anak-anak reguler tunagrahita akan belajar bersama-sama dalam satu kelas yang sama dengan anak reguler lainnya, dengan pembimbing dari guru yang reguler pula. Yang keempat adalah program sekolah di rumah atau yang biasa kita sebut dengan homeschooling. Nah, program ini diperuntukkan bagi anak-anak tunagrahita yang tidak bisa atau tidak mampu mengikuti pembelajaran di sekolah khusus dikarenakan suatu hal. Yang kelima adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini biasanya diselenggarakan di sekolah reguler, di mana anak-anak tunagrahita belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya, dengan kelas yang sama dan guru yang sama. Nah, dalam kelas inklusi ini, para siswa diberikan 2 pembimbing atau guru, 1 guru reguler dan 1 lagi guru khusus. Model pendidikan inklusi ini menekan pada sebuah keterpaduan penuh, di mana pendidikan model ini berpegang pada prinsip education for all, untuk menghilangkan labelisasi pada anak.